Now, the Chinese military's top general is being investigated for suspected serious violations of discipline and the law. It makes him the latest official to fall in a long-running purge. Zhang Youxia is widely seen as President Xi Jinping's closest military ally, or was. Well, this move raises questions about who will run the world's largest military. Amerika Serikat nggak henti-hentinya melakukan propaganda demi menghancurkan sebuah negara. Baru-baru ini, Paman Sam membidik Cina untuk dilucuti pemerintahannya dengan melibatkan para jenderal. Para jenderal pengkhianat negeri tirai bambu melakukan korupsi besar-besaran yang merugikan negara. Puncaknya adalah ketika mereka menjual dokumen negara ke entitas asing. Entitas asing ini nggak lain dan nggak bukan Amerika Serikat. Negara berjuluk Tanah Kebebasan ini memang sedang gencar-gencarnya mengincar aset penting yang dimiliki Tiongkok. Donald Trump bisa mengetahui data pertahanan Cina dengan membidik satu kelemahan. Beruntung Xi Jinping mengambil tindakan tegas dan menangkap para jenderal tersebut. Apakah tindakan ini bisa memicu konflik baru? Cetak Gol coba merangkum kegagalan Amerika Serikat curi kekuatan Cina yang langsung dibalikan Xi Jinping sebagai berikut. Rencana gila coba kudeta Xi Jinping melalui orang dalam. Amerika Serikat, kita sudah bisa menyebut negara ini sudah tidak layak menjadi pemimpin dunia. Kita memang mengakui jika Paman Sam adalah negara pelopor lahirnya teknologi canggih dunia. Banyak penemuan penting teknologi lahir dari seorang ilmuwan cerdas dari Amerika. Teknologi inilah yang sangat bermanfaat untuk keberlangsungan umat manusia di era modern. Tapi kita harus mengakui jika Amerika Serikat merupakan negara yang penuh dengan ambisi. Negeri Paman Sam gak segan-segan menghancurkan sebuah negara yang menjadi penghalangnya. Inilah yang penting dilakukan Amerika terhadap munculnya berbagai konflik di Timur Tengah. Untuk melebarkan sayap kekuasaannya, Paman Sam mencoba menyerang sang rival China. Bukan militer ataupun peperangan, melainkan melemahkan Tiongkok dari sisi pertahanan. Paman Sam diduga sedang menyusup dan mencoba menekan militer tirai bambu. Mereka mengincar aset berharga yang paling penting dimiliki oleh Tiongkok. Caranya adalah melalui orang dalam, yakni dua jenderal penting China bernama Zhang dan Liu. Jadi kronologi awalnya, kedua jenderal ini merupakan salah satu orang penting Xi Jinping. Zhang dan Liu tergabung dalam Badan Komisi Militer Pusat atau CMC. Kalau kamu masih belum tahu apa itu CMC, mari kita ulas sedikit tugas-tugas dan fungsinya. Jadi CMC ini ditugaskan untuk melindungi pertahanan negara dari serangan musuh. CMC juga memiliki wewenang sebagai komando tertinggi Angkatan Bersenjata Tiongkok. Kalau kita analogikan di Indonesia, CMC punya kedudukan tinggi setara dengan gabungan Presiden dan Menteri Pertahanan. Jadi Amerika memanfaatkan Zhang dan Liu untuk mendapatkan informasi rahasia nuklir Cina. Gak cuman itu, Paman Sam juga sedang menggali informasi pasukan roket Cina atau PLARF. PLARF sendiri merupakan pasukan disegani dan yang paling tertinggi di China. Amerika Serikat menganggap informasi tentang PLARF merupakan sebuah harta karun yang dicari-cari. Zhang dan Liu punya rencana terselubung. Keduanya sudah menyiapkan agenda besar meruntuhkan pemerintahan rezim Tiongkok yang dipimpin oleh Xi Jinping. Bahkan Zhang dan Liu sempat menginstruksikan untuk mengerahkan operasi militer secara besar-besaran. Mereka juga akan merusak sistem tatanan pemerintahan dan mengancam kepemimpinan absolut Partai Komunis. Sebuah rencana paling berani karena kedua jenderal ini berniat meruntuhkan rezim. Mereka mungkin sudah tahu jika Xi Jinping merupakan orang yang sangat tegas, namun pikirannya sudah dicuci. Cepat atau lambat, niat mereka pastinya akan diketahui oleh sang presiden. Apalagi Xi Jinping merupakan presiden yang cerdas dan punya banyak orang kepercayaan yang tersembunyi. Gagal karena kecerdasan Xi Jinping. Belum sempat menguasai dokumen rahasia, Xi Jinping sudah mencium aroma busuk anak buahnya. Sang presiden tengah membidik dua jenderal pengkhianat tersebut.
Tanpa waktu lama, Xi Jinping berhasil meringkus Zhang dan juga Liu. Presiden dengan cepat memecat kedua jenderal tersebut dari jabatannya meskipun mereka orang paling berpengaruh. Setelah diringkus, ada satu kasus yang lebih besar melibatkan Zhang dan Liu. Kedua jenderal ini juga disebut-sebut melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Setelah peninjauan, telah diputuskan untuk memulai penyelidikan terhadap Zhang dan Liu. Tulis pernyataan resmi Kementerian Pertahanan China. Namun kedua jenderal ini malah mangkir dari pemeriksaan dan pertemuan resmi dengan Xi Jinping. Sang presiden berjanji akan terus mengejar Zhang dan juga Liu sampai dapat. Xi Jinping berpendapat apabila dibiarkan bebas, kedua jenderal ini bisa membahayakan negara. Kedaulatan bakal terpecah karena Zhang dan Liu merupakan agen mata-mata asing. Kalau kita mengulang kasus ke belakang, Zhang dan Liu terancam hukuman mati. Kita pasti sudah tahu kalau hukuman di Cina bagi yang melakukan korupsi sangatlah kejam dan tegas. Saat sudah dieksekusi mati pun, pemerintah Cina sampai membuat patung. Figura Qin Hui menjadi simbol penghinaan korupsi terbesar dan menjadi sentilan keras para koruptor. Rakyat juga diperbolehkan untuk meludahi, menendang, ataupun menginjak patung tersebut. Begitu hinanya seorang koruptor yang telah merugikan negara. Patung pejabat ini telah dihajar selama 800 tahun oleh penduduk Cina untuk menunjukkan kemarahan mereka. Patung dari Qin Hui ini merupakan seorang politikus korup dari abad ke-11 yang secara luas dianggap sebagai pengkhianat karena telah membunuh musuh politiknya Yu Fei, yang merupakan seorang jenderal setia dinasti Song Selatan. Sehingga kisah tragisnya pun membuat pengunjung yang datang melampiaskan amarah mereka ke patung Qin Hui serta keluarganya. Belum lagi hukuman pengkhianatan terhadap negara yang jauh lebih kejam. Dengan ditangkapnya jenderal yang diduga menjadi mata-mata, rencana Amerika kendalikan militer Tiongkok gagal total. Upaya penyusupan mereka terbongkar dengan diputusnya jaringan oleh Xi Jinping. Kegagalan ini membuktikan jika Amerika nggak bisa mengendalikan dunia hanya menggunakan uang. Nasionalisme dan sistem pertahanan China masih terlalu tangguh ditembus negeri Paman Sam. China sendiri memang sangat cerdas dan pernah menggagalkan upaya Amerika. Ada fakta mencengangkan terkait penangkapan Nicolas Maduro beberapa waktu yang lalu. Ternyata pihak Gedung Putih panik karena mereka kehilangan mata-mata dalam komando nuklir Cina. Amerika kini kembali buta dengan pergerakan-pergerakan rudal milik Xi Jinping. Tentunya ini merupakan bentuk penghinaan dan kekalahan bagi intelijen Amerika. CIA gagal melakukan operasi klandestin yang justru memperkuat posisi musuh. Namun China tetap harus waspada karena Amerika punya banyak akal dengan melakukan propaganda. Amerika bisa saja menggunakan kekuasaan penuh membangun intelijen militer. Pola ini sudah terbaca sejak zaman Perang Dingin dan masih diterapkan Paman Sam. Runtuhnya Uni Soviet menjadi salah satu bukti di mana agen-agen Barat sukses melakukan propaganda. Mereka menyusup ke lingkar intelijen dengan memberikan imbalan berupa uang. Gak hanya itu, intelijen Uni Soviet juga dijanjikan wanita-wanita penghibur berparas cantik. Perwira yang saat itu dipenuhi nafsu wanita dan akhirnya menjadi bumerang. Amerika nampaknya lupa kalau Cina sudah belajar dari peristiwa runtuhnya Uni Soviet. Xi Jinping berpikiran jika Paman Sam masih memainkan alur yang sama. Sang presiden pun memberikan wejengan kepada orang-orang terpercayanya. Sistem pengawasan internal di Partai Komunis Cina juga sangat ketat dengan pengawasan berlapis-lapis. Tiongkok akan mengetahui gerak-gerik Amerika memantaunya dalam satu sistem canggihnya. Di sisi lain, nasib jenderal yang dianggap mengkhianati negaranya harus membayar mahal perbuatannya. Apa yang terjadi selanjutnya? Tentunya Amerika Serikat semakin dibuat frustasi menghadapi Beijing. Washington kehabisan kartu as menghancurkan China dari dalam. Rezim Xi Jinping pastikan rantai komando mereka saat ini sudah steril dari agen asing. Dapatkan jaket puffer super tebal. Bisa menambah kesan kecemu di saat musim hujan. Cek linknya di bawah ini. Buat China panas, siap bantu Iran perangi Amerika.
Meski mata-mata Amerika telah digagalkan, Amerika harus mewanti-wanti respon tegas dari Beijing. Memang China nggak akan langsung menyerang dan mengirimkan serangan ke Washington. Tetapi Tiongkok bisa melakukan manuver cerdas menyokong Iran yang tengah dalam bahaya. Kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln dilaporkan telah tiba di Timur Tengah. Komando Pusat AS CENTCOM berdalil pengerahan kapal induk nuklir bertujuan meningkatkan keamanan dan stabilitas regional. Gugus tempur kapal induk Abraham Lincoln saat ini dikerahkan ke Timur Tengah untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas keamanan, tulis CENTCOM lewat akun X. Tapi kita tentu sudah belajar dari akal-akalan licik Amerika. Paman Sam pasti punya maksud terselubung mengerahkan kapal induk. Mereka pasti mengincar satu tujuan. Meski sempat ditunda, Donald Trump pernah berkata Amerika tetap akan menyerang Iran. Sang presiden akan terus menekan pihak Teheran sampai rezim Ali Khamenei benar-benar runtuh. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan kalau kapal induk AS berniat untuk menyerang Iran. Negeri para mullah tidak sendirian karena bakal dibantu dengan kekuatan China. Xi Jinping berencana akan mengirimkan suplai persenjataan ke tanah Persia. Menurut laporan berbagai sumber, Beijing akan mengirimkan propelan rudal untuk Iran. Tahukah apa langkah selanjutnya dari China? Nggak hanya mengirimkan bantuan propel rudal, Tiongkok juga mengirimkan 16 pesawat militer yang datang beruntun dalam 56 jam. Pengerahan 16 jet tempur Cina ke Iran tentunya memicu kekhawatiran baru eskalasi konflik. Dunia kini sudah tidak percaya pada Amerika Serikat yang dinilai mengacaukan dunia. Lihatlah bagaimana China siap mengambil alih kekuasaan dunia. Amerika Serikat sebelumnya memutuskan mundur dari Organisasi Kesehatan Dunia atau yang biasa disebut WHO. Mundurnya Paman Sam dari WHO nggak menjadi masalah berarti bagi negara aliansi. Buktinya Beijing siap mengurus WHO menjadi organisasi transparan yang anti drama. Guo Jiakun menyebut negara-negara lain tidak perlu khawatir pasca keluarnya AS. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina bilang pihaknya akan terus membantu lembaga WHO. Tujuannya agar kesehatan masyarakat dunia bisa terlindungi penuh dari penyakit yang sudah direncanakan. Multilateralisme adalah landasan tatanan internasional saat ini, mencerminkan arah perkembangan zaman dan kehendak komunitas internasional, kata Jiakun. Bicara soal WHO mengingatkan kita akan tragedi kelam pandemi COVID-19. Ada fakta baru terungkap di mana penyakit mematikan ini sudah direncanakan oleh Amerika Serikat. Pemerintah Tiongkok bahkan siap buka-bukaan membeberkan beberapa fakta. Menurut studi tersebut, pandemi ini berasal dari AS yang sengaja dirancang dengan dalih antibodi. Sneakers dari HD Sport kini turun harga. Cocok menambah gaya kecemu saat berlibur. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kegagalan Amerika Serikat curi kekuatan Cina yang langsung dibalikan Xi Jinping. Bagaimana pendapatmu? Apakah Amerika Serikat benar-benar terpojok dan kalah perang melawan negeri tirai bambu? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.